Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali kita berjumpa dengan Pak Guru. Kita melanjutkan materi kecepatan. Nah, kemarin kita sudah belajar menentukan jarak, menentukan kecepatan. Nah, sekarang tiba waktunya menentukan waktu tempuh suatu perjalanan. Masih ingat segitiga ajaib? Jarak, kecepatan, waktu. Jarak, kecepatan kali waktu, kecepatan jarak dibagi waktu, waktu jarak dibagi kecepatan. Baiklah, agar kita lebih mudah memahami, kita masuk ke penyelesaian soal ya. Nah, ini ada 6 soal, kita kerjakan soal nomor 1 dulu. Pak Arif berangkat dari rumah sampai sekolah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak rumah sampai sekolah adalah 90 km. Berapa waktu yang dibutuhkan Pak Arif agar sampai sekolah? Pak Arif berangkat dari rumah sampai sekolah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak rumah sampai sekolah 90 km. Maka diselesaikan dengan berikut ya. Waktu itu sama dengan jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sudah ketemu 90 km, kecepatannya 60 km per jam. Nah, waktu sama dengan 90 dibagi 60 km per 60 menit. Di sini ditulis 60 menit, sebenarnya sama dengan 1 jam. Tapi kita tulis dengan 60 menit. Nah, dikerjakan dengan perkalian terbalik. Ini sama 60 per 60, maka juga di sini juga sama 60 per 60. 90 kali 60 per 60. Sebenarnya 60 per 60 itu disederhanakan jadi 1 per 1. Atau sebenarnya pembilang dan penyebut yang mempunyai angka sama itu hasilnya 1. Jadi misalnya ini 1000, ini 1000, sini ya 1. Di sini 1 juta, di sini 1 juta, ya ini 1. Maka hasilnya 90 kali 1 sama dengan 90 menit. Atau jika digunakan satuan jam, maka menjadi 1/30 per 60. Atau 1 per 2 jam. Atau dengan desimal 1,5 jam. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua ini sebenarnya ini sama. Hanya 60 menitnya diganti dengan 1 jam. Karena nilainya sama. 60 menit sama dengan 1 jam. 90 dibagi 60 per 1. Kalau diselesaikan, pembagian pecahan ini menjadi perkalian terbalik. 90 kali 1 per 60. Di sini 60 per 1 dalam pembagian, maka dalam perkalian dibalik 1 per 60. Nah, hasilnya berapa? 90 per 60 sama dengan 1/30 per 60. 90 jika dibagi 60 hasilnya 1, sisanya 30 per 60 jam. Karena di sini pakai jam. Atau jika disederhanakan 1 per 2, 30 ini dibagi 30 hasilnya 1. 60 dibagi 30 hasilnya 2. 1 per 2 jam atau 1,5 jam. Maka waktu yang dibutuhkan Pak Arif agar sampai di sekolah 1,5 jam atau 1 jam lebih 30 menit. Baiklah, marilah kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya, Pak Sukijan berangkat dari rumah sampai sekolah mengendarai sepeda motor
dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak dari rumah sampai sekolah 90 km. Berapa waktu yang dibutuhkan Pak Sukijan? Nah, marilah kita bahas. Mencari waktu itu jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sudah ketemu 30 km, kecepatannya 40 km per jam. Kita isikan saja 30. Ini jarak ya, 40 km per 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Di sini ditulis 60 menit. 30 kali 60 per 40. Ini dibalik ya. Pembagian pecahan menggunakan perkalian terbalik. Hasilnya 1800 per 40. Kalau dihitung pakai porogapit, hasilnya 45. Atau 18 dibagi 4 itu berapa? 4,5 loh. Nah, atau bisa juga 30 kali 60 per 40. Ini nolnya dicoret semua. Maksudnya dicoret ini dibagi 10 kan akhirnya hasilnya 3. 40 dibagi 10 hasilnya 4. Jadi 180 dibagi 4 hasilnya 45. Kemudian yang di bawahnya 30 dibagi 40 km per jam per 1 jam. Sama, ini 60 menit sama dengan 1 jam, ini juga 1 jam sama dengan 60 menit. 30 kali 1 per 40 sama dengan 30 per 40. Ini dicoret saja nolnya, jadi 3 per 4. 0 dicoret, 0 dicoret, maksudnya 30 dibagi 10 itu 3. 40 dibagi 10 juga 4. Jadi sama-sama dibagi 10. Kalau dijadikan menit, maka 3 per 4 kali 60. Jadi berapa? 180 per 4 sama dengan 15 menit. 45 menit maksudnya. Atau 3 per 4 kali 60. 4 dibagi 4, 1. 60 dibagi 4, 15. 3 kali 15, 45 menit. Maka waktu yang dibutuhkan Pak Sukijan agar sampai di sekolah adalah 3 per 4 jam atau 45 menit. Kita lanjutkan ke contoh ketiga, soal nomor 3 ya. Pak Nardi berangkat dari rumah sampai sekolah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, jarak rumah sampai sekolah 30 km. Berapa waktu yang dibutuhkan Pak Sunardi agar sampai di sekolah? Kita selesaikan soalnya. Penyelesaiannya ini sudah ketemu. Jarak dibagi kecepatan untuk mencari waktu itu ya, atau jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Jarak sudah ditemukan 30 dan kecepatannya 60 km per jam. 30 dibagi 60 per 60 menit. Kenapa 60 menit? 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, penyelesaiannya dengan perkalian terbalik. 30 kali 60 per 60. Ini sama ya, 60 per 60. Berarti ya kalau dibalik ya sama. 60 per 60 itu 1. 1 juta per 1 juta ya 1. 100 per 100 ya 1. 1000 per 1000 ya 1. Maka 30 kali 1. Ini kan sama. Hasilnya 30 menit. 30 menit itu kalau dijadikan jam,
maka 30 per 60. Kalau disederhanakan, ini dibagi 30, hasilnya 1. Kalau 60 dibagi 30, hasilnya 2. Jadi 1 per 2 jam atau setengah jam. Atau dengan desimal 0,5 jam. Yang di bawah ini sama 60 km per 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu 1 jam. Hanya ini ditulis jam, yang atas ditulis menit, tapi dengan angka 60. Nah, 30 kali 1 per 60. Dibalik, ini 60 per 1, ini 1 per 60 dalam perkaliannya. Hasilnya 30 per 60. Disederhanakan. 30 dibagi 30 hasilnya 1, 60 dibagi 30 hasilnya 2. 1 per 2 jam atau setengah jam atau 0,5 jam. Maka waktu yang dibutuhkan Pak Sunardi agar sampai di sekolah adalah 0,5 jam atau 30 menit. Masih ada 3 nomor. Nah, 3 nomor ini dikerjakan sendiri oleh anak-anak semuanya. Nanti saya kirimkan soalnya yang seperti ini ya. Kerjakan, jangan lupa ingat segitiga ajaib ini ya. Jarak, kecepatan, waktu ya. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kalau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Begitu ya. Selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses selalu untuk kalian. Cukup sekian saja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.